Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali bersama saya belajar IPA hari ini, melanjutkan pelajaran yang telah lalu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai. Silakan kalian siapkan alat tulis kalian, atau mungkin buku paket kalian siapkan. Siapa tahu ada hal-hal yang perlu kalian lihat di buku sana. Kemudian catatan-catatan kecil supaya apa yang saya sampaikan, ada kalimat-kalimat yang susah bisa kalian catat di sana. Baik, hari ini kita akan belajar IPA semester 2 ini. Materinya adalah bioteknologi. Pertemuan sebelumnya tentang kemagnetan kemarin sempat tertunda ya untuk pembelajaran seperti ini. Tapi kemarin di Google Classroom materi, kemudian soal-soal atau tugas-tugas baik tugas kognitif maupun keterampilan sudah di-share di Google Classroom. Mohon anak-anak untuk cepat menyelesaikan itu. Di sana ada materinya, ada videonya. Kemarin video Pak Roma sudah saya upload di sana. Nanti tolong dilihat video yang sudah saya share di Google Classroom. Nah, saya anggap materi kemagnetan sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang bioteknologi. Kalau di dalam buku paket kalau nggak salah, bioteknologi ini masuk bab 10. Kemarin kemagnetan masuk bab 6. Jadi urutannya di silabus setelah kemagnetan itu bioteknologi. Jadi tidak sama urutannya dengan yang ada di buku. Sehingga perlu kalian pahami setelah kemagnetan itu materinya bioteknologi. Meskipun di buku tidak seperti itu urutannya. Saya akan mengikuti urutan seperti yang ada di silabus. Baik, kita akan belajar tentang bioteknologi. Ya, sebelum kita masuk ke materinya, perlu kalian pahami, akan saya sampaikan tujuan dari kita belajar di materi bioteknologi ini. Tujuan yang pertama adalah setelah kalian belajar materi ini, setelah selesai belajar materi ini, nanti kalian mampu menjelaskan prinsip dasar dari bioteknologi. Kemudian yang kedua, nanti kalian harus mampu menjelaskan perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Yang ketiga, nanti kalian mampu mengidentifikasi penerapan bioteknologi baik konvensional maupun modern dalam memenuhi kebutuhan pangan. Yang keempat, menjelaskan prinsip rekayasa genetik. Yang kelima, nanti terakhir kalian harus mampu menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi dalam bidang pangan. Nah, ada 5 tujuan yang harus kita capai setelah kalian selesai belajar materi bioteknologi ini. Baik, kita lanjutkan. Sebelum saya jelaskan lebih rinci, lebih dalam, di slide ada gambar, tentu kalian akan langsung tahu itu gambar apa. Di sana ada gambar tempe ya. Gambar tempe ini makanan tradisional Indonesia yang sangat populer, yang semua masyarakat Indonesia tahu, dan semua masyarakat Indonesia sudah pernah merasakan makanan ini. Ini adalah tempe. Ini kalau di luar negeri harganya mahal ini, tapi kalau di Indonesia biasa-biasa saja. Tadi ketika di luar negeri, warga negara Indonesia yang ada di Jepang, warga negara Indonesia yang ada di Amerika, kalau ingin cari tempe itu harganya sangat mahal. Mungkin daging kalah. Kalau di sini ya harganya biasa-biasa, mungkin 5.000 sudah dapat, dan kita bisa menikmatinya dengan lezat. Kembali ya, ini gambar tempe, makanan tempe yang makanan tradisional umum Indonesia yang sudah
diketahui kita bersama, ini adalah salah satu contoh produk bioteknologi. Ini adalah salah satu contoh produk bioteknologi. Kok bisa? Nanti saya jelaskan. Kok ini termasuk bioteknologi? Karena prosesnya, cara pembuatannya, dia akan melibatkan mikroorganisme lain. Sehingga dalam produknya memerlukan mikroorganisme. Mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Nah, tempe dalam prosesnya memerlukan mikroorganisme. Nanti akan saya jelaskan. Baik, saya lanjutkan lagi. Oke, materi kita utama adalah bioteknologi dan manfaatnya dalam produksi pangan. Kita fokus ke pangan sebenarnya ya. Jadi bioteknologi di bidang pangan begitu. Sebelum ke sana, kalian harus memahami dulu pengertian dari bioteknologi itu apa. Kalau kalian baca buku paket, mungkin kalian sudah tahu apa itu bioteknologi. Jadi bioteknologi itu adalah suatu metode pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Jadi kata kuncinya adalah memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk. Saya ulangi ya, kata kuncinya adalah memanfaatkan makhluk hidup untuk membantu menghasilkan suatu produk. Tadi di awal saya tampilkan gambar tempe, produk tempe itu cara produksinya memerlukan makhluk hidup lain, yaitu mikroorganisme tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itulah disebut dengan bioteknologi. Nah, pada dasarnya, pada umumnya, bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional, dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Baik, kita mulai dari bioteknologi konvensional. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang mikroorganisme. Jadi mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalkan jamur dan bakteri menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Nah, tadi di awal saya jelaskan untuk membuat tempe diperlukan makhluk hidup lain, diperlukan mikroorganisme lain. Nah, mikroorganisme ini bisa berupa jamur dan juga berupa bakteri. Oke, jamur maupun bakteri ini akan menghasilkan enzim-enzim sehingga untuk melakukan metabolisme tubuhnya sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Ya, jadi kata kuncinya adalah mikroorganisme ini adalah makhluk hidup yang sangat kecil yang nanti dia bisa menghasilkan enzim-enzim yang bisa menghasilkan produk-produk yang diinginkan. Nah, mikroorganisme ini bisa berupa jamur, juga bisa berupa bakteri. Baik, contoh dari bioteknologi konvensional ya. Tadi di awal tempe ini ada produk yang lain. Tentu kalian juga mengenal makanan ini. Ini adalah tape. Tape terbuat dari singkong. Bisa juga tape terbuat dari ketan. Yang saya tampilkan di sini adalah tape yang terbuat dari singkong. Nah, ini adalah juga contoh dari produk bioteknologi konvensional. Bagaimana prosesnya? Kok singkong seperti itu diolah atau difermentasi menjadi tape yang rasanya berbeda dengan bahan asalnya begitu. Ya, di sini singkong untuk menjadi tape perlu mikroorganisme yang saya jelaskan tadi, perlu bantuan mikroorganisme yang untuk menghasilkan enzim-enzim sehingga mengubah bahan menjadi tape. Nah, di sini yang kita perlukan adalah ragi tape. Di ragi tape itu ada apa sih? Kok bisa mengubah singkong menjadi tape? Nah, ini saya jelaskan. Di sana ada 3 mikroorganisme yang bekerja ketika
kita membuat singkong menjadi tape, ada Aspergillus, ada Saccharomyces cerevisiae, dan yang ketiga adalah Acetobacter aceti. Nah, mereka punya peran masing-masing yang sinergi sehingga membentuk produk yang disebut dengan tape. Prosesnya bagaimana? Prosesnya yang pertama, singkong ini mengandung amilum ya. Amilum itu zat tepung. Amilum dengan rumus kimianya C6H12O6, dan ini rantainya sangat panjang. Kemudian oleh mikroorganisme Aspergillus itu diubah menjadi glukosa. Glukosa, rasanya manis ini, glukosa yang rumus kimianya adalah C6H12 dan O6. Ya, terputus rantainya, artinya rantainya sudah beda, sehingga ketika menjadi glukosa akan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Oke, setelah menjadi glukosa oleh Saccharomyces cerevisiae, ini akan diubah menjadi alkohol. Jadi ingat, tape itu mengandung alkohol. Dengan rumus kimia C2H5OH. Kemudian masih berlanjut, alkohol ini oleh Acetobacter aceti diubah menjadi asam cuka, CH3COH. Jadi tape itu juga ada asamnya begitu. Oke, proses perubahan ini terjadi karena adanya kerja enzim pada sel ragi yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut, sehingga menjadilah produk tape ini. Begitu ya. Jadi mikroorganisme ini baik Aspergillus, Saccharomyces dan Acetobacter ini kerja menghasilkan enzim sehingga bisa mengubah bahan singkong menjadi tape. Jelas ya? Baik, saya lanjutkan. Produk yang kedua sekarang. Produk yang kedua adalah yogurt. Sering juga mungkin kalian mengkonsumsi makanan ini ya. Yogurt ini merupakan minuman hasil fermentasi dari susu. Ya, dari bahan bakunya adalah susu. Bagaimana prosesnya? Nah, ini susu murni. Karena ini memerlukan mikroorganisme. Jadi organisme yang diperlukan adalah Streptococcus dan Thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Ini adalah mikroorganisme yang mengubah susu menjadi menjadi yogurt, begitu ya. Jadi prosesnya adalah pada enzim mikroorganisme ini mengubah laktosa pada susu. Jadi di dalam susu ini ada laktosa, itu diubah oleh mikroorganisme ini akan menjadi asam laktat. Nah, pecahnya protein pada susu menyebabkan susu menjadi kental. Ya, jadi pecahnya protein pada susu yang disebabkan oleh mikroorganisme tadi menyebabkan susu menjadi lebih kental dan akhirnya menjadi produk yang namanya yogurt. Lebih kental yogurt daripada susu. Paham ya? Baik. Ini produk yogurt. Yang berikutnya adalah keju. Tentu juga kalian nggak asing lagi dengan makanan ini, keju. Keju ini merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Sebenarnya ini hampir mirip dengan tadi yang sudah saya jelaskan, yogurt tadi, tapi ini ada lebih proses selanjutnya begitu. Bahan bakunya sama ya, bahan dasarnya untuk membuat keju itu bahan bakunya adalah susu juga, sama seperti yogurt tadi. Kemudian prosesnya diperlukan mikroorganisme yang namanya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ini mengubah protein pada susu sehingga menggumpal ya. Jadi ketika susu itu ada mikroorganisme yang bekerja di sana akan menggumpal karena
mikroorganisme tadi menghasilkan enzim yang disebut dengan enzim renin. Enzim renin inilah perannya menggumpalkan susu tadi. Nah, kemudian oleh enzim renin ini akan terpisah menjadi dua bagian, yaitu cair dan padatan. Cair dan padatan. Padatan ini sering disebut dengan dadeh begitu ya. Dadeh ini ada gula laktosanya di sana. Kemudian oleh enzim renin ini akan diubah menjadi asam dan protein. Kemudian asam dan protein ini akan di proses selanjutnya pematangan dan pengemasan, maka hasil akhirnya adalah keju. Paham ya? Jadi saya ulang, intinya keju ini adalah padatan hasil dari pemisahan antara cairan dan padatan tadi yang dari bahan baku susu tadi, karena enzim renin yang menggumpalkan susu tadi sehingga terpisah antara cairan dan padatan. Nah, padatan inilah yang disebut dengan keju. Saya lanjutkan. Ini tempe yang saya jelaskan di awal tadi, makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi menjadi salah satu makanan favorit begitu ya. Tempe ini berasal dari kedelai, kacang kedelai. Ini bahan bakunya adalah kacang kedelai. Kemudian difermentasi dengan bantuan Rhizopus oryzae. Ini mikroorganisme berupa jamur. Kemudian dengan kedelai tadi dikasih ragi yang mengandung Rhizopus oryzae ini, maka jamur tersebut akan tumbuh di dalam kedelai itu. Nah, kemudian si jamur ini akan membentuk benang-benang namanya hifa. Itu tubuh dari jamur yang warnanya putih. Nah, sehingga biji kedelai ini yang ditumbuhi oleh jamur tadi akan saling terikat dan strukturnya akan menjadi lebih kompak. Sehingga menjadi seperti ini, tempe putih-putih ini sebenarnya jamur Rhizopus oryzae ya. Oke, ini namanya benang-benang atau hifa. Kemudian yang membuat kedelai ini menjadi saling terikat dan strukturnya akan menjadi kompak, padat begitu. Nah, fungsi dari Rhizopus ini, mikroorganisme ini menghasilkan enzim yang namanya enzim protese. Ini mampu mengubah protein kompleks menjadi asam amino, sehingga asam amino ini akan lebih mudah dicerna oleh tubuh daripada protein kompleks. Oke, kalau kacang kedelai ini mengandung protein yang sangat kompleks, kemudian ketika fermentasi menjadi tempe, tentu tempe akan lebih mudah dicerna oleh tubuh manusia karena protein kompleks yang ada di kedelai ini diubah oleh enzim protese menjadi asam amino yang mudah dicerna oleh tubuh, protein yang lebih sederhana. Baik, ini adalah tempe. Saya lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah kecap. Ini produk yang makanan yang ada di sekitar kita, yang pasti di dapur ada. Tadi mulai dari tempe, keju, yogurt, nah sekarang kecap. Ternyata kecap merupakan juga produk bioteknologi. Nah, kecap ini produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Nah, jadi bahan baku dari kecap ini adalah kacang kedelai hitam ini ya. Kemudian mikroorganisme yang digunakan untuk mengubah kacang kedelai hitam menjadi kecap itu adalah Aspergillus wendti. Ya, ini mikroorganisme yang digunakan untuk mengubah kacang kedelai hitam menjadi kecap. Oke. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi prosesnya langkah pertamanya atau tahap awalnya itu fermentasi kedelai dikeringkan. Artinya kedelai hitam ini difermentasi dengan mikroorganisme Aspergillus wendti. Nah, setelah kacang kedelai ini difermentasi, kemudian dikeringkan. Nah, setelah kering, tahap berikutnya adalah
perendaman dengan larutan garam. Perendaman dengan larutan garam. Artinya kedelai hitam tadi yang hasil fermentasi tadi direndam dengan larutan garam. Maka untuk kecap ini sering disebut dengan fermentasi garam karena dia menggunakan larutan garam. Nah, di dalam kacang kedelai hitam ini ada protein seperti di tempe tadi ya. Sama-sama kacang, kedelai juga, cuman yang satunya kedelai hitam. Ini sama juga, artinya protein akan diubah menjadi asam amino oleh mikroorganisme yang digunakan tadi. Kurang lebih sama seperti tadi. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang berikutnya adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol juga merupakan produk bioteknologi karena dia juga memerlukan atau memanfaatkan mikroorganisme untuk proses fermentasinya. Jadi pembuatan minuman beralkohol ini merupakan proses fermentasi dengan bantuan jamur. Contohnya wine atau anggur ya. Contohnya wine atau anggur. Ini akan difermentasi akan menjadi minuman beralkohol. Jadi jamur yang berperan di dalam pembuatan anggur ini, wine ini adalah Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme itu berupa jamur. Prosesnya adalah kurang lebih sebenarnya ya dengan fermentasi yang lain. Di dalam anggur itu ada amilum itu zat tepung begitu. Kemudian oleh mikroorganisme Saccharomyces ini diubah menjadi glukosa atau gula. Kemudian proses berlanjut, glukosa atau gula ini terus difermentasi akan menjadi alkohol dan karbon dioksida, gas karbon dioksida. Itu proses pembuatan minuman beralkohol. Tapi ingat ya, mengkonsumsi alkohol akan merusak kesehatan. Jadi ini sebagai sains atau ilmu pengetahuan saja untuk kalian ketahui. Jadi sehingga ketika kalian mengetahui itu, karena itu berbahaya atau merusak kesehatan tubuh, jadi jangan dikonsumsi. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang bioteknologi konvensional sudah selesai. Kemudian saya lanjutkan dengan bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA selain prinsip mikrobiologi dan biokimia. Jadi yang membedakan adalah dengan bioteknologi konvensional adalah yang modern ini dia menggunakan prinsip rekayasa DNA. Nah, kemudian metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkan pada organisme lain seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan. Yang berikutnya, bioteknologi modern berkembang setelah ditemukan struktur DNA. Ya, karena prinsip kerjanya merekayasa DNA. Bioteknologi ini dapat diaplikasikan pada berbagai bidang seperti pangan, pertanian, dan kesehatan. Nanti akan kita ulas satu persatu. Di pangan seperti apa, pertanian seperti apa, kesehatan seperti apa. Ini bioteknologi modern. Baik, saya lanjutkan. Tanaman transgenik. Tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Jadi tanaman transgenik ini sudah mengalami perubahan genetiknya. Jadi genetiknya sudah berubah, gennya sudah berubah karena perlakuan tertentu. Oke, yang saya contohkan adalah jagung tahan lama dan jagung yang biasa, tahan hama dan jagung biasa. Di sini ada gambar dua jagung, yang satu itu jagung yang diserang hama sehingga tampilannya seperti itu. Yang satunya lagi adalah jagung yang tahan hama seperti ini. Ini jagung transgenik. Jagung transgenik. Oke. Prosesnya bagaimana? Prosesnya gen Bacillus ini dipindahkan ke dalam gen yang ada di jagung yang biasa, sehingga gen tersebut bisa menghasilkan senyawa pestisida sehingga bisa membunuh hama yang ada di jagung biasa, sehingga jagung transgenik ini akan tahan terhadap hama. Paham ya? Sehingga artinya ada gen disuntikkan atau dimasukkan ke dalam gen jagung biasa, sehingga
gen yang dimasukkan itu menghasilkan senyawa pestisida, kemudian senyawa pestisida ini akan mampu membunuh larva atau hama-hama yang ada di dalam jagung yang akan menyerangnya itu. Sehingga jagung yang transgenik ini akan tahan hama, karena dia punya sistem untuk membunuh larva yang tumbuh di dalam jagung tersebut, sehingga hama akan mati di sana. Ini contohnya jagung transgenik. Yang berikutnya adalah tomat transgenik. Ini gambar tomat. Jadi pada pertanian konvensional yang biasa, itu tomat harus dipanen ketika masih hijau, yang belum matang. Oke, petani konvensional melakukan itu karena apa? Karena tomat ini ketika sudah masak akan cepat lunak. Oke, ketika masak akan cepat lunak sehingga akan cepat busuk. Ini sehingga tidak akan tahan lama. Nah, untuk tomat transgenik ini didesain supaya tomat itu meskipun dipanen pada saat sudah masak, tapi dia tetap awet dan tidak cepat lunak atau tidak tepat busuk begitu. Nah, tomat transgenik ini memiliki suatu gen khusus yang disebut dengan gen anti-senescence yang memperlambat proses pematangan. Nah, ini dimasukkan gen itu bisa memperlambat proses pematangan. Sehingga apa? Sehingga proses atau durasi atau waktu penyimpanan tomat itu akan bisa menjadi lebih lama. Sehingga misalkan kalau dikirim ke suatu daerah lain yang lokasinya agak jauh, jadi tidak cepat busuk, sehingga akan tahan lama, sehingga tetap awet tomatnya. Kira-kira begitu tomat transgenik. Lanjut, golden rice. Ini beras emas ya, golden rice, beras emas. Ini hasil rekayasa genetika juga transgenik. Ini beras biasa, kemudian diperlakukan dengan dimasukkan gen tertentu sehingga kandungan vitaminnya akan lebih tinggi daripada beras biasa. Kandungan zat besi dan vitamin A-nya akan lebih tinggi daripada beras biasa. Ini contoh produk transgenik bioteknologi. Nah, contoh-contoh yang lain banyak seperti yang saya tampilkan di gambar ini. Ada anggur, ada banyak sekali contoh-contoh dari produk bioteknologi. Lanjut, saya lanjutkan. Nah, sekarang hewan transgenik. Rekayasa genetik pada hewan ini bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu dan sebagainya. Maksudnya begini, jadi rekayasa genetik ini tujuannya adalah untuk menghasilkan daging yang berkualitas, untuk menghasilkan hewan yang cepat tumbuhnya, untuk meningkatkan kandungan vitamin di dalam hewan tersebut. Itu tujuan dari rekayasa genetik atau transgenik ini. Ini hewan yang saya contohkan adalah ada ikan. Ini umurnya sama, tetapi ukuran tubuhnya berbeda. Yang satu besar, yang satu kecil. Ini produk dari hewan transgenik juga. Sehingga dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sama diperoleh ukuran tubuh yang berbeda. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini ada contoh lagi. Ini sebenarnya berkaitan dengan yang tadi ya, yang ikan ini tadi. Oke, jadi diberi gen hormon pertumbuhan asing hanya dalam setahun telah mencapai suatu ukuran yang biasanya membutuhkan waktu yang 2 tahun. Artinya kita menghemat waktu 1 tahun. Yang ukuran yang harusnya ditempuh dalam 3 tahun, ini dalam 1 tahun sudah sama ukurannya. Nah, ini karena diberikan gen asing ke dalam tubuh ikan tersebut. Kemudian contoh yang lain adalah ikan yang bersinar, Glowfish alba. Ini memasukkan DNA dari makhluk hidup laut yang dapat memancarkan cahaya, seperti ubur-ubur. Ubur-ubur kan bisa memancarkan cahaya nih. Nah, gennya dimasukkan ke dalam ikan tersebut sehingga ikan tersebut mampu memancarkan cahaya yang berasal dari gen atau DNA yang diambil dari ubur-ubur tadi. Ini contohnya ini ikan yang bersinar. Lanjut ya, ini cloning.
Nah, cloning domba. Ini cloning ini artinya kita menghasilkan keturunan yang identik atau sama dengan induknya, sama persis dengan induknya. Ini proses cloning seperti ini, ada domba betina, ada 2 domba betina ya, ada 2 domba betina. Yang satu ini sel tubuh diambil dari domba betina ya, saya sebut A, yang bawahnya B. Nah, ini adalah sel tubuh yang diambil dari domba betina. Kemudian pengambilan DNA dari sel tubuh. Ini pengambilan dari DNA sel tubuh, kemudian DNA dari domba A ini yang dari B dulu ya, betina B, sel telur diambil dari domba B. Kemudian inti selnya dihilangkan. Kemudian inti sel yang dari domba A tadi dicampurkan dengan sel telur yang sudah dihilangkan intinya tadi, sehingga menggabung menjadi satu. Jadi DNA dari domba A digabungkan dengan sel telur dari domba B. Kemudian hasilnya ini akan ditanam di domba yang lain juga, domba C. Diinseminasi atau dimasukkan di dalam rahim betina C. Sehingga kemudian dia lahir, ini akan menjadi domba yang identik dengan domba A. Ini proses dari cloning. Saya lanjutkan. Baik, waktu tinggal 2 menit, saya percepat saja. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Jadi selain kita bioteknologi ini memberi manfaat, memberi keuntungan, tapi di sisi lain ada juga dampak negatif atau kerugian yang ditimbulkan oleh bioteknologi ini. Yang pertama di bidang lingkungan. Ini organisme transgenik ini jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah atau yang dikenal dengan polusi gen. Ya, sehingga akan merusak plasma nutfah. Jadi penggunaan tanaman transgenik ini juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu proses keseimbangan ekosistem. Ini dampak negatif dari penggunaan bioteknologi di bidang lingkungan. Kemudian di bidang kesehatan, gen tanaman dan hewan transgenik ini dikhawatirkan memicu munculnya penyakit baru atau kanker begitu. Kemudian ada lagi kalau tanaman kedelai transgenik yang mengandung gen dari kacang Brasil bisa memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brasil. Kemudian gen-gen asing tersebut juga dikhawatirkan dapat memicu bakteri untuk resisten sehingga muncul bakteri yang lebih ganas. Kemudian di bidang sosial dan ekonomi, jadi kalau kita bioteknologi ini bagi pemodal besar itu bisa mengembangkan pertanian transgenik. Karena pertanian transgenik hasil yang dihasilkan juga melimpah, kemudian kualitas juga sangat baik. Sementara petani tradisional kalah bersaing, sehingga terjadi kesenjangan perekonomian. Di lingkup negara juga demikian, negara-negara maju juga dia menggunakan transgenik, hasil melimpah dan kualitas bagus. Tapi ketika di negara berkembang dia tidak mampu mengembangkan pertanian transgenik ini sehingga dia kalah bersaing, sehingga negara berkembang ini akan tergantung dengan negara maju. Baik, waktu sudah habis, pas waktunya saya akhiri ya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali kepada anak-anak sekalian, tugas-tugas yang ada di Google Classroom silakan selalu dipantau. Ini nanti setelah ini nanti akan saya upload juga tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Oke, baik. Karena waktu habis, nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian chat saja di Google Classroom juga silakan kirim ke saya, nanti akan saya jawab insya Allah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.